Mas Faiz tadi ada singgung tentang stimulus dan respon ya. Saya ingat jadi salah satu uh, filsafat ya, bagian daripada Ya, psikologi kan itu kan, yang ya, mengajarkan tentang stimulus dan respon. Sebetulnya kan itu kan dieksperimenkan kepada, maaf ya, hewan kan. Sehingga kalau misalnya ya. kita berperilakunya sama seperti itu di antara stimulus dan respons kita menjadi orang yang terlalu reaktif tapi tidak punya Hmm, yang di tengah-tengah mindfulness seperti itu justru ya, secara filsafat malah kita meniru perilaku seperti, maaf tadi, hewan nih Mas Faiz ya. iya. Jadi saya itu sering pakai ilustrasi yang mungkin agak kadang-kadang membuat para mahasiswa tertawa. Jadi istimewanya manusia Uh-uh. itu ada pada berpikirnya, ada pada mainnya. Karena definisi para filsuf tentang manusia itu kan yang paling terkenal, manusia itu binatang yang berpikir. Iya. Sehingga hati-hati kalau kehilangan unsur berpikir ini. Karena begitu berpikirnya hilang, yang tersisa binatangnya. Jadi makanya ketika mindfulnya hilang, hanya stimulus reaction, ya memang tinggal binatangnya saja. Karena manusia itu binatang yang berpikir. Maka jangan jadi orang yang tidak mau berpikir, tidak mau merenung. Nah, justru istimewanya manusia, penciri khususnya manusia di situ. Nah, ini biasanya salah satu cara saya untuk mereka biar mau belajar filsafat, biar mau berpikir argumentatif. Mungkin juga nanti masuk ke mindful ini juga bisa pakai ilustrasi seperti itu. Karena ya manusia yang tidak mau mikir itu mengkhawatirkan, menakutkan bahkan. Karena kita itu ciri kemanusiaan kita ada pada titik mau berpikir ini. Kalau sekedar diberi stimulus terus bereaksi, ya kita levelnya masih binatang. Jadi akalnya, mainnya tidak bekerja untuk menanggapi. Nah, yang gaya-gaya seperti ini yang kalau mahasiswa-mahasiswa biasanya lebih mudah menangkapnya. Oke. Mas Faiz tadi ada satu mitos yang Mas Faiz ungkapkan terkait dengan label. Label betul ya? Label Iya, katakanlah mindfulness atau meditasi tentang agama tertentu aja kan ya. Nah, jadi Mas iya. Faiz dalam arti ini secara faktanya memangnya mindfulness ini sudah diterapkan di, seperti tadi ngaji filsafat itu diterapkan dengan diksi yang Hmm. berbeda, katakanlah hidup berkesadaran. Itu apakah ada korelasi dengan ajaran-ajaran muslim atau katakanlah Islam yang di luar sana sehingga bisa diterima oleh banyak orang tentang mindfulness ini, dan mindfulness bukan sesuatu yang kotak-kotak aja tuh, tapi justru bisa secara universal diterima oleh semua orang. Gimana Mas Faiz? Iya. Jadi saya tidak mendalam ya di agama yang banyak, yang macam-macam. Misalnya dalam Islam, mungkin istilahnya tidak persis mindfulness. Ada istilah-istilah seperti tafakkur, muhasabah, termasuk zikir. Nah, itu sebenarnya aktivitas-aktivitas meditatif, aktivitas-aktivitas mindfulness. Makanya menurut saya, yo pentingnya mindfulness ini mungkin kadang-kadang melihat situasi, oh kalau di konteks seperti ini mungkin diksi meditasi bisa melahirkan konotasi berbeda. Ambil saja diksi yang lebih pas, yang lain misalnya eh, mari kita zikir secara khusyuk. Zikir khusyuk itu ya sudah meditatif. Mari kita sholat secara khusyuk mendalam, itu juga sudah aktivitas meditatif. Tafakur, berpikir mendalam, serius, muhasabah, menelaah, meneliti hidup kita secara mendalam, itu sebenarnya diksi-diksi mindfulness. Jadi mungkin kalau di kalangan olahragawan diksinya beda lagi, di kalangan bisnismen diksinya mungkin lebih cocok apa dan lain sebagainya. Nah, ini pinter-pinter kita mungkin ya untuk misalnya temanya mindfulness bisa diarahkan ke situ. Kalau pas audiennya misalnya mindfulness di teman-teman muslim, kalau saya yo pakai diksi-diksi yang mereka familiar bahwa yo ini kalau di kita juga ada konsep seperti ini misalnya di zikir di nah, itu yang saya sebut label tadi. Makanya kadang label itu kita perlu kompromi. Kayak di Islam itu istilah filsafat banyak ditolak, maka banyak filosof yang pakai istilah hikmah Oh, karena memang maksudnya sama. Jadi yang diinginkan sama antara falsafah dengan hikmah. Nah, begitu pakai istilah hikmah, resistennya menurun. Jadi meskipun kontennya sama, kadang-kadang kan kita terjebak konten ini, terjebak istilah ini, padahal isinya sama. Jadi karena memang mungkin istilah tertentu punya emosi tertentu yang menyertainya. Nah,
Kayak hari ini orang kan istilah-istilah nama-nama binatang yang sebenarnya netral itu kan, tapi yo hari ini binatang tertentu jadi sensitif mengucapkannya. Karena punya konotasi berbeda sekarang. Iya, iya. Nah, ini ya manusia hari ini, wong ya memang kita manusia komunikasi hari ini, labeling jadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita perlu adaptasi-adaptasi, kompromi-kompromi menyesuaikan label ini. Yeah. Iya. Kalau dari Mas Faiz sendiri melihat orang yang tadi katakanlah tatarannya superficial gitu ya. Superficial dalam arti ya 1 menit dan Yeah. sebagainya itu apakah dalam konteks ini mindfulness masih bisa efektif bagi mereka? Dalam arti mungkin dalam perkembangan yang lebih lanjut nanti akan dia tanyakan mana nih yang lengkapnya nih kalau misalnya dia dengar ceramah. Kalau untuk mindfulness mana nih yang berkaitan dengan ini? Apakah itu masih bisa ada potensi untuk berkembang ke arah sana bagi mereka yang katakanlah pemula dan sebagainya itu? Iya, jadi saya kira ya nanti pentingnya kita mengemasnya. Misalnya tadi tiba-tiba saya sebut misalnya ya data penelitian tadi yang saya sebut bombastis tadi. Oh, orang sedunia sekarang 300 juta orang depresi. Nah, diawali dengan ini orang tertarik kan mesti. Nah, pengalaman saya saat depresi misalnya, saya misalnya dipotong dari mungkin beliau-beliau yang ngisi mindfulness ini sekian menit, kemudian dipotong saja bagian paling menarik, begitu ingin sangat menarik, sudah habis videonya. Itu mereka mesti cari selanjutnya bagaimana ya, fullnya bagaimana. Itu strategi menyampaikan misi kita, strategi menyampaikan gagasan kita. Saya kira kemasannya memang harus sangat menarik hari ini. Karena kalau tidak menarik, ya tetap karena kayak TikTok, kayak Instagram itu kan saingannya luar biasa. Kita geser sedikit saja ketemu konten yang jauh lebih menarik. Nanti kita ngomong mindfulness serius-serius, digeser sedikit ketemu orang joget-joget, ketemu orang. Nah, itu tetap lebih asik yang selanjutnya itu mestinya. Jadi maka memang harus punya apa ya, kalau hari ini setiap perusahaan itu punya tim IT, tim komunikasinya sendiri. Karena memang pertarungannya di situ hari ini. Jadi yang macam-macam itu sekarang dikemas dengan persaingan konten yang lebih menarik, lebih menarik. Nah, ini tantangan kita. Sementara kalau kayak saya ngaji filsafat kan isinya orang mikir, ngomongnya datar dalam waktu 2 jam, ya yang nengok mesti sedikit. Tapi begitu dipotong 1 menit, diberi ilustrasi, misalnya dipotong 1 menit, pas saya ngomong, ternyata saya itu tersesat. Pas bagian itunya ya? Kebenaran. Iya kan? Jadi tersesat di arah yang benar misalnya. Wah, itu begitu dipotong itu, wah mereka seneng sudah. Wah, ini lengkapnya mana sih? Tersesat di jalan yang benar itu kayak gimana sih? Itu salah satu contoh. Jadi diksi-diksi yang menarik itu yang nanti dikejar oleh anak-anak kita hari ini. Saya kira itu. Oke, Mas Faiz, saya mau tahu secara kuantum atau secara core-nya berkaitan dengan esensial daripada mindfulness itu seperti apa sebetulnya kalau dalam filsafat itu, Mas Faiz? Katakanlah seharusnya semestinya itu dilatih bagaimana yang bisa nanti dipraktekkan secara universal tadi yang saya tanyakan. Jadi menurut saya aktivitas-aktivitas berpikir kefilsafatan itu hakikatnya ya sudah mindfulness. Hakikatnya ada di mindfulness ini. Karena memang asumsinya persis seperti mindfulness. Yang pertama adalah acceptance, menerima situasi apa adanya, sesuai kenyataannya. Ya karena tidak mungkin orang mau capek-capek berpikir kalau dia denial, menyangkal situasi, menyangkal fenomena, menyangkal kenyataan. Jadi awalnya, mindfulness kan juga awalnya ini. Kemudian non-judgmental, jadi tidak menilai dulu, direnungi pelan-pelan, diurai. Jadi ini gayanya filsafat kan begitu. Kemudian apa ya istilahnya kalau dalam mindfulness, mungkin istilahnya beginner's mind, selalu bertanya kayak orang tidak tahu apa-apa. Kan filsafat begitu. Cerewetnya luar biasa, tanya macam-macam. Itu bagi saya sangat meditatif. Nah, ya tentu saja nanti
diakhiri dengan kesabaran, menikmati, diakhiri dengan keseriusan, tidak terdistraksi kemana-mana, fokusnya jalan. Kalau berpikir tidak boleh kontradiksi, tidak boleh bingung, tidak boleh melebar, tidak boleh kemana-mana. Itu yang menurut saya sebenarnya aktivitas filosofis, kefilsafatan itu sebenarnya ya aktivitas yang berkaitan erat dengan mindfulness ini. Meskipun ini mungkin menarik kalau ada yang mendalami, mengkaji ya. Karena gaya tertentu yang dimiliki oleh filsafat barat hari ini, mind ini kemudian agak direduksi ke arah akal dan panca indera saja. Jadi sementara filsafat secara utuh sejak lama itu sebenarnya yang disebut mind itu ya tidak hanya akal dan panca indera, tapi lebih pasnya intelijensi. Yang itu menyangkut banyak aktivitas, banyak fakultas intelektual dalam diri kita. Ada naluri, ada nurani, intuisi, dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian sehingga rasanya filsafat itu agak tereduksi belakangan ini karena hanya fokus pada akal dan panca indera saja, sehingga nilai-nilai, hikmah-hikmah, wawasan-wawasan seperti mindfulness ini di beberapa perspektif rasanya kayak wah tidak rasional itu, wah ya ada kan mungkin kesimpulan yang semacam itu karena definisi rasionalnya sangat empiris, jadi hanya percaya dengan kemasukakalan yang instrumental, yang teknis. Itu khasnya filsafat barat sebenarnya. Nah, maka penting menurut saya kita kembalikan lagi spirit filsafat itu seperti awalnya. Bahwa seperti katanya Socrates itu kan, an unexamined life is not worth living. Jadi hidup kok tidak diuji, hidup kok kita tidak merenung, hidup kok kita jalani asal saja, itu not worth living. Tidak layak, hidup yang tidak bernilai kita hidupi. Baik, saya kira itu sama Nera. Memang tetap ya harus secara filsafat ya. Tadi saya setuju dengan pemikiran, dengan kita berpikir secara filsafat itu sudah mindfulness kan. Jadi seakan-akan bukan tentang kita skeptik yang berlebihan, tapi kita justru bertanya satu hal kepada satu hal ini yang nanti sehingga kita tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Saya pernah dapat sebuah semacam katakanlah sharing dari teman saya. Semakin kita menjadi pemula kan kita kan beginners mainnya kan tuh aktif banget ya. Kita akan selalu tanya, ini apa. Tapi nanti setelah kita sudah mulai berkembang, karena kita sudah terbiasa berpikir secara filsafat, nanti pertanyaan-pertanyaan kita itu sudah nggak perlu dipertanyakan kepada mereka justru ya Mas Faiz ya. Justru kita tanyakan kepada diri kita sendiri dengan kita melihat ke dalam. Ya, cuma sayangnya kadang-kadang lingkungan kita, masyarakat kita itu tidak peka terhadap beginners mind ini. Anak-anak kecil itu biasanya yang murni, yang masih bersih pikirannya, itu kan sering bertanya macam-macam, itu kan cerewet. Ini apa, itu apa. Mungkin yang dewasa itu kan lelah melayani jawaban-jawaban terus, akhirnya dia dibungkam secara tidak sengaja sebenarnya. Udahlah, jangan banyak tanya, jangan banyak cerewet. Jadi mungkin dia muncul pikiran, wah kalau banyak tanya itu berarti jelek. Kalau cerewet, banyak omong itu jelek. Akhirnya dia lama-lama tidak berani bertanya. Maka ya ini penting juga bagi kita ya untuk sabar melayani beginners mind ini. Jadi pikiran, pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang orang kan takut ini jangan-jangan ada jawabannya, tidak berani bertanya, itu menurut saya sudah luar biasa. Karena itu awal dari keseriusan untuk menjalani hidup. Karena banyak orang yang menganggap hidup ini sudahlah jalan saja lah Pak, mengalir saja. Saya tidak tahu filosofi yang mana yang dipakai, banyak sekali termasuk teman-teman mahasiswa itu yang hidup itu mengalir saja, dan makna mengalir saja itu santai saja, tidak usah dipikir terlalu serius. Itu yang kita temukan banyak di lapangan. Jadi padahal mungkin filosofi mengalir saja itu maksudnya nggak sedangkal itu. Jadi mungkin mengalir itu ya mengikuti hukum alam, mengikuti sunatullah, mengikuti rumus-rumusnya orang hidup, logikanya orang hidup, dan lain sebagainya. Tapi kemudian oleh anak-anak hari ini mengalir saja itu lebih diartikan sebagai santai saja, tidak usah serius-serius. Ya, itu yang berat PR kita hari ini. Tapi dampaknya tesis sudah 5 semester belum selesai. Nah nanti baru seriusnya belakangan. Iya.
Ya nanti alasannya kan terus takdirnya memang begitu, jadi santai saja. Kalau sudah ditakdirkan lulus ya lulus, diikuti saja gitu. Ya oh dia sendiri males mengalirnya gimana? Ya macet itu. Mas Faiz, kembali ke barat tadi. Mas Faiz bilang tadi di barat tadi hanya mengenali berkaitan dengan filsafat secara panca indera dan juga akal aja ya. Jadi mereduksi Iya, mind dan sebagainya. ya, Itu apa signifikansinya bagi perkembangan mindfulness yang ada sekarang, Mas Faiz, dari barat itu? ya. Jadi ketika hanya akal dan panca indera, maka semesta diri kita banyak tereduksi. Jadi kalau di barat itu ini cara berpikir ini namanya positivistik. Ya. Yang dipercaya hanya yang ada faktanya dan yang masuk akal, tapi masuk akalnya secara teknis. Jadi secara kayak mesin gitu, kayak yang di luar itu tidak. Jadi kemasuk akalan teknis itu kan misalnya mengabaikan kemasuk akalan misalnya hubungannya dengan nurani misalnya. Kalau ada orang miskin yang lapar, kita tidak memberi sedekah padanya itu sebenarnya kan masuk akal saja. Wong dia bukan keluarga kita, bukan anak kita, bukan saudara kita. Tidak kita beri apa-apa kan ya, tidak ada orang menyalahkan kita. Karena memang masuk akal. Tapi kan kemasuk akalan versi nurani kan tidak begitu. Kalau pakai nurani mungkin yo sama-sama manusia kita berempati padanya. Meskipun sedikit marilah kita bantu. Nah kita kehilangan banyak ini. Jadi kehilangan aspek-aspek kemanusiaan di luar akal dan panca indera. Saya sebut tadi ada nurani, ada naluri mungkin, ada juga intuisi, bahkan imajinasi. Jangan lupa dalam banyak wawasan kita perlu imajinasi-imajinasi. Kalau tidak ada imajinasi, sebenarnya sains tidak akan berkembang. Jadi ada laptop ini kan awalnya juga hasil imajinasi. Kalau imajinasinya macet, orang tidak bisa membayangkan kita bisa ketemu lewat Zoom. Itu awalnya pasti imajinasi. Nah, itu yang banyak dikritik di Barat. Meskipun Barat sekarang juga sedang berlomba ingin mengembalikan ini. Jadi sudah banyak kerinduan-kerinduan spiritual yang mereka ingin kembali lagi. Kita kehilangan banyak. Sementara kebalikannya banyak orang timur mengejar barat yang positivistik ini. Jadi nanti muter terus itu. Jadi kita kejar mengejar terus. Yang satu kehilangan ini, yang satu kehilangan apa. Jadi ya itulah perkembangan peradabannya manusia. Nah, tidak salah sebenarnya yang model positivistik tadi, hanya saja kurang utuh membaca kemanusiaan kita. Jadi ya bahasa kita ya reduksi. Jadi hidup kita ini tidak hanya akal dan panca indera. Banyak fakultas-fakultas pemahaman yang lain yang itu operatif juga dan meaningful juga. Penuh makna juga dalam hidupnya manusia. Oke. Jadi yang satu mengejar yang akal, yang satu malah mengejar yang spiritual ya, justru ya. Spiritual udah mulai hilang nih, kejar nih. Ya, nanti akhirnya kita baru sadar, wah kita dulu punya spiritual, sekarang hilang, kita balik lagi. Nanti yang sana juga begitu, saya kita dulu rasional, sekarang spiritual saja, rasionalnya hilang, jadi muter itu. Itu kalau mungkin kata orang Jawa ya, cokro manggilingan itu, hidup itu berputar sebenarnya. Dan itu terbawa ke kehidupan sehari-hari ya Mas Faiz ya. Makanya kalau sekarang orang kecelakaan tuh daripada ditolong empatinya muncul, lebih baik direkam dulu kan, direcord dulu. Nah iya, jadi sekarang kan mikirnya, wow ini konten ini. Kita sekarang logikanya apa-apa kan konten. Jadi, iya. ada apa itu. Kalau tidak ngerekam kita menyesal. Wah coba tadi direkam, kan mesti begitu. Akhirnya ya sudah, ada apa-apa. Pokoknya senjata kita adalah smartphone, apapun yang terjadi. Oke, Mas Faiz, kalau misalnya seseorang katakanlah yang mau benar-benar mempraktekkan mindfulness gitu ya, yang secara universal tadi, itu apakah mitos-mitos itu sebetulnya ada antitesisnya, Mas Faiz? Katakanlah tadi kan katakannya, oh saya nggak punya waktu, terus gimana antitesisnya? Terus kemudian katakanlah saya misalnya bukan agama ini, terus gimana antitesisnya? Sehingga itu bisa dipraktekkan secara universal. Jadi mitos-mitos yang tadi diungkapkan oleh Mas Faiz, gimana tuh antitesisnya? Yang itu sebetulnya adalah fakta juga secara filsafat. Jadi memang yang mendasar sebenarnya ya mereka belum tahu.
Intinya itu sebenarnya. Hakikatnya kenapa muncul macam-macam mitos tadi, mereka belum tahu secara proper. Jadi pasnya apa. Menjadi menonjol karena hari ini bahkan orang yang tidak tahu pun bebas bersuara. Jadi ya karena memang mereka dihargai haknya untuk bersuara, didukung oleh IT, didukung oleh medsos, akhirnya ya lebih cepat tersebar gagasan-gagasan termasuk dari orang-orang yang tidak tahu. Nah, memang penting seperti saya bilang tadi, strategi-strategi kita, strategi penyadaran, strategi meningkatkan literasinya. Jadi kita tunjukkan pada mereka bahwa enggak kok di setiap agama juga ada kok unsur-unsur seperti mindfulness ini. Kunci keywordnya kan A, B, C, D misalnya. Oh, enggak harus punya waktu khusus. Wong ya manajemen waktu itu kan sebenarnya kalau kita jeli banyak sekali waktu luang, waktu kosong. Dan aktivitas meditasi, mindfulness, aktivitas yang manapun itu sebenarnya kalau 10 menit juga bisa kok. Nah, itu kan info-info ini itu sebenarnya bisa memfilter, menawarkan mitos-mitos yang tadi tersebar di mana-mana. Boleh misalnya bikin satu konten TikTok bahwa 10 menit atau 15 menit juga cukup kok untuk ini misalnya. Caranya baru nanti di bawah klik panjang. Nah, itu link yang panjang itu YouTube-nya yang orang bisa belajar itu. Nah, ini menurut saya kuncinya ada di situ. Jadi mari kita sadarkan banyak orang yang tadinya tidak tahu biar mereka tahu. Jadi kalau saya sih setuju enggak setuju monggo saja asal sudah tahu. Yang sulit itu yang belum tahu sudah tidak setuju. Atau yang salah paham enggak mau diluruskan. Nah, itu sulit sudah. Jadi paling enggak ya makanya saya bilang loh, orang setuju filsafat atau tidak setuju filsafat ya silahkan saja, itu haknya. Tapi tidak setuju filsafat pun harusnya punya argumen, punya dasar. Nah, terus saya tambahi, kalau orang sudah berargumen sebenarnya dia sudah berfilsafat. Jadi yang tidak suka filsafat pun sebenarnya sedang berfilsafat. Nah, itu bulatnya nanti di situ. Jadi bisa saja orang yang tidak suka mindful itu sebenarnya itu hasil mindfulness yang dia lakukan. Jadi dia merenung lama, dia melakukan kontemplasi. Oh, ternyata gaya mindful yang seperti ini tidak cocok dengan aku. Misalnya bisa saja begitu. Asal dia serius menyeriusi hidupnya, berpikir mendalam tentang hidupnya. Itu bagi saya mindful. Meskipun nanti dia menyimpulkan untuk konteks hidupnya, saya tidak suka meditasi. Sebenarnya hidupnya sudah meditatif. Mungkin dia menolak gaya meditasi tertentu misalnya. Ya monggo saja. Ini yang kadang-kadang orang tidak sadar. Rasanya kayak anti tapi sebenarnya ya sama saja kita. Hanya perspektifnya berbeda. Nah, termasuk tadi yang beda-beda pendapat tadi, jangan-jangan dia hanya melihat sebagian atau karena dengar-dengarnya begitu, atau kesannya dulu begitu, atau ada buku yang dibaca, atau orang yang bilang sementara dia belum tahu. Yang bilang ini belum ngerti hakikatnya apa, kesan-kesannya saja. Kayak di masyarakat Jawa misalnya, mungkin kalau saya bilang meditasi, sebagian besar khususnya orang Jawa yang lama itu menganggapnya meditasi itu kayak semedi, kayak topo zaman dulu, yang itu ke hutan, kemudian di tengah hutan tidak kemana-mana, diem bersila di situ sampai di banyak lumut di tubuhnya, sampai itu bayangannya mungkin begitu, kayak di film-film kan begitu orang seperti itu. Nah, kesan-kesan ini mungkin masih banyak beredar. Jadi hanya orang khusus yang bisa melakukan ini karena berat loh itu, harus ke tengah hutan, harus itu bayangkan. Nah, ini kesan-kesan ini menurut saya yang jadi PR kita untuk meluruskan lagi, itu bahasa saya, memberi literasi yang lebih proper, yang lebih pas. Nah, kalau sudah dijelaskan dan paham dan ngerti,
kemudian tidak setuju, ya monggo saja, itu haknya masing-masing orang. Tapi sekarang sekarang dengan sadar dia tidak setuju itu. Dan dengan sadar itu bahasa saya ya mindful tadi. Jadi sebenarnya sudah mindful dia, sudah sadar dengan pilihan-pilihan hidupnya. Ya, saya kira itu sama Nera. Oke. Mas Faiz, kita punya banyak pertanyaan di YouTube. Mungkin nanti kita fasilitasi teman-teman untuk bertanya ya Mas Faiz. Mas Faiz ya, karena kan kita sampai jam 9 nanti pembicaraan kita pada malam hari ini. Oke? Mas Faiz, saya mau tanya lagi lebih lanjut berkaitan dengan korelasi. Filsafat tadi kan kita sudah bicarakan dengan yang berkaitan dengan mindfulness ya. Bosnya filsafat berpikirnya itu sudah mindfulness tuh. Nah, lantas kalau misalnya orang-orang yang tadi saya katakan, kalau misalnya stimulus dengan respon kan harus ada mindfulness di tengah-tengah tuh kan, supaya kita benar-benar jadi manusia, bukan benar-benar seperti meniru seperti hewan. Nah, lantas yang terjadi sekarang ini justru di publik itu adalah yang stimulus dan respon itu lebih banyak loh Mas Faiz. Betul apa gimana? Tanggapan Mas Faiz terhadap apa yang terjadi sekarang? Iya, jadi ini menurut saya tuntutan budaya yang sedang tren hari ini. Iya. Jadi budaya sekitar, mungkin saya tidak tahu pas atau tidak kalau disebut pop culture. Budaya pop itu budaya yang tren. Tren itu orang merasa ketinggalan zaman kalau tidak ke situ, kalau tidak begitu. Nah, termasuk budaya tren hari ini itu budaya berkomentar, budaya ikut gabung, menyatakan diri lewat media-media sosial. Nah, dan harus cepat. Jadi tidak boleh terlambat. Saya kasih contoh ya, kadang-kadang sekedar berita ada teman meninggal saja, itu kayak balapan. Yang lebih dulu merasa, wah saya tahu duluan, itu agak bangga itu. Yang belakangan rasanya kok saya baru tahu hari ini ya, itu kecewanya luar biasa. Jadi yang sekedar itu, dan tidak cukup misalnya kita punya grup WA gitu. Tidak cukup hanya satu orang saja mewakili semuanya. Kita ikut berduka cita, semoga yang ditinggalkan sabar, mewakili teman-teman semua. Tidak cukup begitu. Pokoknya semuanya harus ngomong. Meskipun copy paste dari atasnya dia ngirim lagi. Yang satu ngopi lagi atasnya dikirim lagi. Budaya kita hari ini begitu. Nah, ini yang membuat orang kemudian jadi instan tadi. Jadi stimulus reaction. Jadi ada apa reaksi dulu. Makanya kan hari ini banyak sekali kasus tuntutan minta maaf. Oh ya, klarifikasi ya. Minta maaf loh. Iya, jadi harus klarifikasi, harus minta maaf bila perlu pakai materai hari ini. Itu kenapa? Karena terlalu cepat ngomong, terlalu cepat komen, terlalu cepat bereaksi tentang sesuatu yang dia tidak jelas benar. Nah, jadi makanya kalau bahasa saya ya, era ini era yang gasnya kuat sekali, sementara remnya kurang pakem. Jadi kita kesulitan di rem ini. Remnya sering blong. Mindful itu bagi saya bagian dari rem ini. Jadi kita harus pinter ngerem dulu sebentar, menyadari situasi. Kalau sudah jelas situasinya, baru gasnya diinjak. Nah, orang hari ini biasanya yang stimulus reaction tadi itu ngertinya hanya ngegasnya saja. Pokoknya ada apa-apa digas, ada apa-apa gas. Nah, itu kan banyak hari ini kan di WA itu gaskan saja, gas saja. Itu yang terjadi hari ini ya, memang orang sama-sama ngegas, makanya banyak terjadi tabrakan karena remnya pada tidak jalan semua. Karena orang khawatir terlambat, khawatir ketinggalan. Kadang-kadang hari ini misalnya kita ngomong isu minggu lalu, itu kan diketawain banyak orang. Dianggapnya Allah itu isu sudah minggu lalu, sekarang sudah ganti lagi. Padahal rasanya kemarin isunya luar biasa, tapi itu pun 3-4 hari ganti isu baru. Itu yang saya sebut masyarakat epilepsi tadi. Hari ini kita kayak orang epilepsi. Saya kira itu. Oke. Ya, dengan masyarakat yang epilepsi, dengan ekstasi tadi, Mas Faiz ada nggak kemungkinan nanti ya, atau gimana caranya yang tadinya hanya isu seperti itu aja ngapain diteruskan, kemudian kan itu sudah masa lalu ya, tapi kan yang berkaitan dengan kajian secara lebih deepnya ya, dengan seperti berpikir filsafat, kemudian dengan lebih mindful mempertanyakan maknanya lebih dalam,
Itu kan menjadi tereduksi. Gimana tuh cara orang-orang yang seperti tadi dengan epilepsi dan sebagainya itu bisa nanti punya kecenderungan untuk berpikir lebih mendalam, bahwa sebenarnya satu isu yang mungkin sudah katakanlah seminggu atau 2 minggu lalu, tapi itu bisa dikaji lebih mendalam dan nilainya atau value-nya tuh juga lebih signifikan terhadap kehidupan kita yang daripada hanya loncat sana loncat sini mengikuti viral yang ada seperti epilepsi tadi. Kalau saya sebenarnya ada kunci-kunci, apalagi kalau masyarakat Indonesia ya. Ada kunci lebih mudah untuk ngerem budaya yang semacam ini, yaitu ada pada idola-idolanya masyarakat. Jadi idola-idola itu bisa tokoh agama, bisa artis, bisa siapa saja yang jadi, kalau bahasa artisnya, public figure. Jadi yang diikuti banyak orang, atau mudahnya yang followernya banyak. Jadi semoga yang punya follower banyak ini, idola-idola ini punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap situasi generasi kita hari ini. Karena mereka ini nanti jadi kunci-kunci. Kita, misalnya saya sama-sama Nera ngomong berbusa-busa, itu tetap tidak akan didengar. Karena kita bukan idola mereka. Tapi kalau artis idola mereka, jangankan ngomong yang baik-baik, wong sekedar mereka selfie di mana, sekedar mereka iseng ngomong apa, itu viral. Jadi kalau di masyarakat kita sebenarnya ada jalan mudahnya, yaitu tanggung jawab dari public figure ini untuk yang penting-penting di-up lagi. Jadi yang kira-kira urgent untuk peradaban kita dinaikkan lagi, meskipun ini mungkin isu lama, isu yang tapi penting untuk. Nah, agak sulit kalau para idola-idola ini ingin mempertahankan status quo semacam ini dalam rangka biar dia tetap jadi idola. Betul. Dia juga ikut epilepsi, dia juga ikut ekstasi. Dalam rangka apa? Biar status quo, saya idola tetap idola terus. Nanti dia khawatir juga kalau saya meng-up yang isu-isu lama, jangan-jangan followerku lari semua. Nah, jadi idealisme ini akhirnya mengikuti budaya tren tadi. Nah, ini agak berat. Jadi kalau bareng-bareng yang idola-idola ini punya komitmen, itu menurut saya di antara shortcut-nya ya, jalan lebih mudahnya untuk lebih cepat. Jadi menetralisir dampak-dampak yang tidak kita inginkan dari era digital ini. Tapi ada jalan lebih panjang, lebih pelan-pelan, mungkin lebih permanen. Ya lewat pendidikan, literasi, lewat pelan-pelan kita mendidik generasi semampu kita. Misalnya kayak saya ya wis yang ikut ngaji filsafat saja. Misalnya, ini pelan tapi enggak, paling berapa yang ikut ngaji dibandingkan jumlah generasi. Nah, ini menurut saya itu. Saya enggak tahu, mungkin kalau saya ngomong idola-idola masyarakat, biar mereka bergerak perlu dukungan yang punya kekuasaan. Jadi nanti arahnya ke situ. Nanti yang punya power, yang punya kuasa bisa memegangi idola-idola ini untuk dititipi ideal-ideal biar peradaban kita tidak terlalu buruk. Mungkin untuk bidang pendidik, dititipi ideal-ideal pendidikan, ideal-ideal moral, dan lain sebagainya. Jadi biar mereka ikut bertanggung jawab terhadap nasibnya generasi. Tidak sekedar mempertahankan subscriber dan followernya saja, tapi juga ada manfaat yang mereka bawa untuk masyarakat. Saya kira itu. Karena kalau misalnya orang yang katakanlah influencer begitu kan corongnya lebih besar daripada corong kita kan ya Mas Faiz ya. Ya, jadi kalau mereka jangankan ngomong serius, mereka jalan-jalan saja ya di-share kemana-mana sama followernya, sama subscribernya. Oke, dari Mas Faiz sendiri berarti solusinya adalah figur otoritas memberikan sebuah idealisme kepada si influencer ini untuk memberikan juga sebuah edukasi yang sebetulnya penting juga bagi generasi kita atau katakanlah peradaban kita saat ini sebetulnya ya. Iya, jadi menurut saya begitu. Ada lagi yang menurut saya juga perlu jadi concern kita. Banyak orang-orang baik di kalangan kita, banyak orang-orang yang sudah sadar di kalangan kita,
tapi pendiam. Betul. Nah, ini juga PR. Jadi bukan berarti jumlah yang sadar itu sedikit, mungkin banyak yang sudah sadar, tapi rata-rata pendiam. Ya saya tidak tahu, mungkin diksi bahwa orang sadar itu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Nah, jangan-jangan sudah selesai itu selesai beneran, dia tidak ngajak-ngajak yang lain. Justru Jadi ini harusnya Bapak Ibu teman-teman beliau-beliau yang sudah tuntas dengan dirinya, sudah mindful hidupnya, meditatif jalan hidupnya, yuk jangan diam saja. Jadi ada kesadaran untuk ngajak-ngajak yang lain. Jadi kesadaran untuk melakukan literasi semampunya. Jadi kayak di kita itu loh, mungkin yang punya pikiran keras itu sedikit dibandingkan kita yang lembut, yang inginnya rukun, ingin sabar. Tapi mereka lebih aktif ngomong dibandingkan yang ingin damai, ingin akhirnya apa? Rasanya banyak sekali. Kita jadi gelisah. Kok jadi banyak yang kasar ya hari ini? Padahal itu mungkin sangat sedikit, hanya mereka rame saja, aktif mengekspresikan dirinya. Sementara kita yang senang damai, santai itu banyak yang pendiam-pendiam. Nah, ini juga PR buat kita. Yuk, mungkin teman-teman yang sudah tahu ideal-ideal yang harus diperjuangkan, nilai-nilai yang harus dihidupkan, yuk jangan terlalu pendiam. Jadi, yuk kalau memang ada momen, ada kesempatan, tampakkanlah, tunjukkanlah bahwa ini yang seharusnya, ini yang kita hidupkan. Sekedar 1 menit luar biasa sudah. Mungkin hanya 1 orang yang tertarik itu sudah jasa besar menurut saya. Jadi menyelamatkan 1 orang itu sudah luar biasa, itu sudah. Nah, nanti kalau banyak yang lain mengikuti hal yang sama, ya pelan-pelan nanti akan jadi tren tersendiri dan akan sesuai dengan yang kita inginkan, bahwa generasi kita pelan-pelan ada di track yang benar, yang tidak sekedar hayawan, tapi yang tidak sekedar binatang, tapi juga binatang yang berpikir. Nah. Filsafat banget ya, Mas Faiz. Berarti itu kan yang populis itu justru yang sedikit ini, yang teriaknya lebih kenceng seakan-akan jadi lebih banyak ya terdengarnya. Padahal mungkin yang sadar juga banyak, tapi diam itu ya. Ya, tapi diam. Jadi kadang-kadang orang baik itu banyak diamnya. Mungkin karena dia sudah selesai dengan dirinya, sudah damai. Jadi tidak ingin rame-rame lagi. Tapi semoga kita tidak hanya begitu ya. Ada komitmen juga, ada tanggung jawab juga terhadap lingkungan kita. Ya paling tidak di lingkungan kita masing-masing, di circle kita sendiri-sendiri. Kalau teman-teman Bapak Ibu punya circle sendiri-sendiri, mungkin di grup WA yang mana itu, ya mari kita ekspresikan nilai-nilai ideal kita tadi. Kan kita kan punya grup WA banyak itu. Saya punya 30-an lebih itu kan. Nah, itu kan bisa itu. Jadi pelan-pelan di circle kita semua itu nanti akan jadi masif. Jadi akan jadi banyak. Oke, Mas Faiz, dari pembicaraan kita hari ini, katakanlah saya pernah juga baca satu buku terkait dengan The Buddha Pill. Itu adalah berkaitan dengan Can Meditation Change You? Itu sama mitosnya sama yang seperti Mas Faiz ungkapkan. Ada juga fakta-fakta yang diungkapkan, terdiri dari 7 mitos yang dia rangkum atau dia summary, sehingga itu membuat berkaitan dengan meditasi yang mitosnya itu bisa dibantah secara antitesisnya. Nah, dari Mas Faiz sendiri, dari kita bicara tentang filsafat dan sebagainya supaya nggak jadi manusia yang seperti katakan tadi tanda kutip hewan, justru manusia yang bisa benar-benar berpikir. Nah, garis merahnya atau korelasinya semua ini adalah gimana tuh ya? How to practice, Mas Faiz, mindfulness kepada orang-orang yang di tengah sekarang ini, di tengah pop culture tadi yang dilanda epilepsi, ekstasi berkaitan dengan teknologi dan sebagainya. Itu Mas Faiz mungkin dari berbagai macam pengalamannya bisa sharing kepada kita semua supaya kita bisa benar-benar menerapkan juga bagaimana praktik mindfulness yang berkaitan dengan secara universal tadi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Mas Faiz. Tentunya ada banyak jalan, banyak strategi, banyak kemungkinan, tapi menurut saya ada yang paling penting yang harus kita dulukan kalau kita ingin meliterasi siapapun, yaitu pastikan dia berpikiran terbuka. Jadi entah sekarang ada di titik mana dia, gayanya seperti apa dia, pastikan tidak tertutup. Jadi tidak tertutup itu berarti masih bisa diberitahu, masih bisa diajak diskusi, masih bisa
menerima masukan-masukan. Ini penting kuncinya, karena banyak orang yang menutup diri. Banyak orang yang merasa, ya wis ini yang benar menurutku, ya wis ini yang nyaman, yang enak menurutku. Dan dia tidak bisa lagi diberitahu, tidak bisa lagi menerima masukan-masukan. Jadi ini menurut saya gerbangnya nanti suksesnya literasi, apapun strategi yang kita ambil adalah mari kita buka dulu. Kalau seandainya tertutup, kalau sudah terbuka, ya alhamdulillah kita bisa masuk. Tapi mari kita pastikan bahwa kita ini bicara dengan pintu yang terbuka. Jangan sampai kita ngomong di depan pintu yang tertutup. Karena tidak ada gunanya, tiwas kita capek. Maka saya tidak tahu caranya bagaimana. Mari kita pastikan yang kita ajak bicara ini pintu terbuka. Sehingga setelah itu kita bisa memberi masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan untuk dia pikirkan, untuk dia pertimbangkan. Bahwa nanti diterima atau tidak, ketika dia memutuskan menerima atau tidak, pasti sebelumnya sudah ada aktivitas berpikir, aktivitas merenung. Jadi ini bagi saya, kalau orang sudah mulai mau berpikir, merenungi hidupnya, itu sudah menang selangkah lah kita. Jadi orang ini sudah punya rem sekarang, intinya kan itu. Jadi sudah bisa tidak sekedar reaktif lagi, tapi mulai mau memikirkan hidupnya. Nah, yang sulit kalau kita berhadapan dengan pintu tertutup. Sebagus apapun nasihat, informasi, sevalid apapun data, tidak akan bisa masuk. Jadi makanya penting menurut saya di lembaga pendidikan manapun, level apapun, jenis apapun pendidikan, pertama-tama kita pastikan bahwa pintu anak-anak didik kita, peserta-peserta didik ini semuanya adalah pintu yang terbuka. Jadi bukan pintu tertutup, bukan gelas yang penuh, yang tidak bisa diisi apa-apa lagi. Nah ini menurut saya. Nah setelah itu baru boleh strategi macam-macam menyesuaikan situasi. Mungkin untuk anak-anak muda perlu gaya yang berbeda dengan yang sudah berumur, bila perlu yang sejak masih anak-anak, dan lain sebagainya. Nggak boleh satu cara untuk semua ya, nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Jadi menurut saya setiap orang punya levelnya sendiri-sendiri. Wong krisisnya setiap orang kan beda-beda. Kayak anak muda itu mungkin krisisnya, misalnya mahasiswa itu ya krisisnya yang bikin dia gelisah ya. Nanti setelah kuliah ini mau apa, kerjanya gimana, kira-kira jodohnya siapa, kan begitu. Nanti begitu dia kerja, punya karir, kegelisahannya gimana bisa kaya, punya rumah, punya mobil, membahagiakan keluarga, istri, anak. Nanti sudah tua mungkin krisisnya bertahan dari ditinggal keluarga yang ini, kekuatan yang mulai habis, dan kesehatan yang mulai turun. Jadi krisisnya macam-macam, sehingga mungkin pendekatannya harus agak beda-beda. Tidak sama. Kalau anak-anak muda kita tawari, misalnya yang masih kuliah kita tawari, mari kita bertahan dari kehilangan dari itu. Mungkin tidak terlalu relevan. Bagi dia, ngapain? Kita masih ingin berjuang kok disuruh sabar. Jadi ya yang tua bisa nasihat sabar masuk. Nah, untuk yang muda mungkin nasihatnya isi semangat misalnya. Nah ini yang penting kita memilih strategi yang cocok sesuai umur, sesuai level generasinya, sesuai mungkin tipe, bahkan mungkin pertimbangan wilayah. Kadang-kadang juga beda loh, orang dari budaya sana dengan budaya sini itu mungkin punya karakter yang beda-beda. Oke. Oke Mas Faiz, untuk pembicaraan berkaitan dengan Demystifying Mindfulness saya pikir sudah terpenuhi. Sekarang kita berikan kesempatan teman-teman bertanya ya Mas Faiz ya. Monggo. Tapi untuk sebelum bertanya kita jeda dulu sebentar supaya nanti kita bisa lanjut lagi untuk ke pertanyaannya. Ini dari Hanlingga. Mas Fahrudin, kalau bisa tahu ketika melakukan meditasi, apa yang dilakukan saat dan selama sesi meditasi? Wah, ini sepertinya dari fansnya Mas Faiz nih. Silakan Mas Faiz. Bisa di-unmute dulu Mas. Oke. Terima kasih. Jadi karena saya seorang Muslim, jadi aktivitas-aktivitas yang jenisnya meditatif banyak saya lakukan di
apa sepertiga malam terakhir biasanya. Kalau di kita ada namanya sholat tahajud, Hmm. kemudian dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan tafakkur dan muhasabah. Jadi sholat tahajud ya sholat, kemudian zikir. Zikir itu konsentrasi, memusatkan perhatian pada Tuhan, pada Allah, kemudian dilanjutkan dengan muhasabah. Muhasabah itu ini mungkin ya aktivitas meditatifnya. Jadi merenungi hidup. Apakah yang saya lakukan sudah pas apa belum? Apa yang saya alami selama ini? Sejauh mana peristiwa-peristiwa dari pagi sampai malam hari ini yang saya alami apa saja? Kemudian saya terima yang harus saya perbaiki apa, kelanjutannya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas meditatifnya di situ. Biasanya kemudian dilanjutkan dengan tafakkur. Tafakkur itu berpikir mendalam. Cuma tafakkur saya lakukan dengan membaca buku. Jadi kalau muhasabahnya tadi refleksi, kontemplasi, merenung dengan aktivitas meditatif tertentu. Nah, kemudian tafakurnya dengan membaca. Jadi biasanya karena sekarang ada kegiatan macam-macam, kalau jam-jam aktif, jadi mencuri waktu membacanya ya di waktu subuh itu. Kalau ada keinginan menulis, menulisnya juga di waktu subuh itu. Dan bagi saya meditasi paling fokus itu saat nulis. Jadi kalau saya pas nulis, itu pikiran, hati, tenaga, fokus itu otomatis terpusat di apa yang akan saya tulis. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin dari yang saya jelaskan ini mungkin paling tidak punya sedikit pemahaman, oh ternyata aktivitas mindful itu bisa macam-macam ya. Jadi tidak harus ngambil waktu panjang khusus atau yang teman-teman sudah di level spiritual tertentu. Nah, jadi ada banyak jalan untuk kita menyadari hidup, hidup dengan penuh perhatian, sehingga nanti bisa menumbuhkan ketenangan-ketenangan tertentu dalam hidup. Jadi strategi saya begitu, dan itu apa kalau bahasa agamanya saya istiqomahi sejak lama, saya jalankan secara rutin sejak muda sebenarnya. Karena ya kuatnya begitu, saya tidak kuat kalau mulai tengah malam misalnya, tidak. Ya kuatnya sejam-jam 3 sampai subuh itu, sampai selesai sholat subuh. Nah, di situ aktivitas meditatif saya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kandungan-kandungan mindful atau aktivitas-aktivitas meditatif itu sejauh yang saya tahu bisa ditemukan di semua agama. Jadi ada banyak ritual-ritual, aktivitas-aktivitas yang itu konotasinya atau orientasinya sebenarnya mindfulness, jenisnya meditatif. Sehingga ya seperti tadi, kalau ada mitos yang bilang bahwa ini agama tertentu, mungkin tidak begitu. Jadi setiap agama mungkin punya pola meditatifnya sendiri yang beda-beda. Baik, saya kira itu ya untuk tentang saya. Ya. Pantes Mas Faiz karyanya banyak ya, ternyata meditasinya sambil nulis ya. Ya, jadi kadang-kadang ini saya sarankan tips untuk teman-teman. Jadi kalau ada mahasiswa kok tidak ngerti satu materi, malah saya beri tugas, kamu bikinlah tulisan tentang materi itu. Nah, ketika bikin tulisan itu kan biasanya lebih menguasai. Boleh dicek, teman-teman materi kuliah yang lebih dikuasai itu kemungkinan yang oleh dosennya disuruh nulis. Di resensi ya? Dapat tugas, iya, jadi dapat tugas makalah. Nah, itu biasanya lebih menguasai. Jadi maka boleh pakai ini. Jadi zikirnya, meditasinya ya nulis. Nah, di situ pikiran terfokus sudah. Tidak kemana-mana lagi. Ya, saya kira itu dari saya. Oke, next pertanyaan ya, Mas Faiz ya. Ye, monggo. Ini ada pertanyaan dari Mas Firman Yunus ya. Firmansyah Yunus ingin bertanya, saat ini muncul istilah healing di mana bertujuan untuk menghilangkan stres. Bagaimana pandangannya dari segi filsafat dan hubungannya dengan mindfulness, Mas Faiz? Wah, ini
benar-benar lagi nih ya, booming banget ya, tren banget ya. Silakan Mas Faiz. Baik, ini baru booming ya. Pertama saya sarankan ya teman yang tanya tadi diikuti channelnya sama Nera ini banyak tentang mindfulness ya, termasuk tentang healing tadi boleh yang lebih lengkap, mungkin yang lebih pakarnya atau ahlinya. Karena memang mudahnya begini, banyak penyakit kita bahkan yang fisik, tidak hanya yang stres pikiran atau depresi, itu sumbernya karena pikiran kita. Jadi sumbernya karena pikiran yang tidak terkendali, pikiran yang tidak bisa kita kuasai, kegelisahan-kegelisahan tentang yang muncul dari pikiran kita, ketakutan-ketakutan, kecemasan itu kan sebenarnya munculnya dari pikiran kita. Maka aktivitas-aktivitas mindful meditatif ini memudahkan kita untuk menguasai, mengontrol pikiran kita sehingga tidak mudah terdistraksi, tidak mudah terbawa kemana-mana yang membuat kita gelisah. Ya, ada penyakit itu, saya masih ingat di filsafat itu ada konsep dari yang sekarang terkenal sekali, stoikisme. Stoikisme, ya. Ya, jadi mereka punya tesis bahwa sebenarnya sakit apapun itu kuncinya di pikiran. Jadi kalau pikiran kita menolak, yang seharusnya sakit bisa jadi tidak sakit. Ya contoh paling mudah ya, dicubit misalnya. Dicubit itu secara fisik sakit. Tapi kalau yang nyubit misalnya pacar kita, itu kan dari sakit bisa jadi nggak sakit, bisa kita malah minta dicubit lagi. Kenapa? Karena pikiran kita membacanya bukan sebagai bahwa ini sakit, tapi bahwa ini mesra, bahwa ini romantis. Loh, itu kan pikiran. Jadi maka menurut kalau dalam mindfulness ini, yuk kita terima apapun yang terjadi, kita yang mengontrolnya tidak dengan judgement yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas. Tidak. Jadi kita tidak dicemaskan oleh masa depan, tidak ditakutkan oleh masa lalu. Kita nikmati masa kini dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang sadar, dengan pikiran yang bisa menikmati hidup kita. Nah, nanti yang mindful ini akan punya daya sembuh tadi yang kita kenal hari ini namanya healing. Jadi karena saya lihat khususnya di anak-anak muda yang semangat, mungkin seperti yang bertanya itu, biasanya ada satu unsur dalam hidup yang hilang, yaitu menikmati hidup. Ya, jadi kalau untuk berjuang, semuanya sudah semangat berjuang. Kalau untuk mengejar cita-cita, ya semuanya. Tapi sering orang lupa aspek menikmati hidup ini. Mensyukuri hidup kalau pakai bahasa Islam. Nah, daya healingnya luar biasa kalau kita bisa menikmati hidup. Ini pentingnya kita mindful. Jadi hidup sepenuh hati sekarang. Kita nikmati apapun yang kita hadapi hari ini. Itu nikmat. Ya era tadi saya sebut ekstase, saya sebut epilepsi komunikasi, itu kan sering membuat kita tidak menikmati hidup. Kita seperti dikejar-kejar, kita diseret-seret kemana-mana, tidak sempat menikmati. Jadi tidak sempat asik, tidak sempat syukur dengan apapun yang kita hadapi. Kadang-kadang kita makan pun tidak terasakan nikmatnya makan. Wong kita makan sambil sebelahnya ada HP, sambil baca WA, sambil lihat YouTube. Akhirnya makannya tidak kita asik, kita tidak sadar nikmatnya setiap suapan yang masuk ke dalam mulut. Kadang-kadang kita juga tidak sadar, mungkin mau tidur juga kita pegangannya HP sampai ketiduran. Jadi kita tidak pernah serius ingin tidur, menikmati tahap demi tahap dari ngantuk sampai tidur, karena yang terjadi kita asik dengan HP sampai ketiduran. Jadi kita jarang menikmati tidur, yang ada kita ketiduran. Kan jauh bedanya antara tidur dengan menikmati tidur dan ketiduran. Kalau ketiduran kan rasanya tidak sengaja, kurang nikmat. Nah, ini yang menurut saya kontribusi besarnya mindfulness. Jadi kita bisa menikmati hidup. Jadi ini yang
daya healingnya besar dalam pandangan saya. Karena kuncinya orang hidup ini nikmat atau tidak, sehat atau tidak, antara lain di pikirannya. Seperti pendapatnya kelompok Stoik tadi. Oke. Baik, Mas saya kira Faiz, tadi itu. saya mau tanya lagi tentang lebih jauh ya, tentang Stoik tadi. Itu berasal Ya. dari filsafat positivisme berarti ya, kalau kayak gitu modelannya ya. Stoikisme itu sebenarnya era Yunani terakhir. Mm-mm. Jadi masih belum positivistik. Positivisme itu muncul sekitar abad 14-15 ketika di Barat mengalami revolusi industri yang luar biasa. Orang terpesona dengan sains sehingga akhirnya yang dipercaya hanya yang produk-produk sains, yang empiris tadi. Nah, kalau yang Stoik ini era Yunani sebenarnya. Jadi era Yunani akhir, sekitar abad kedua Masehi. Sebelum nanti pindah ke era abad tengah dengan munculnya agama-agama besar. Setelah itu baru modern. Jadi ini Barat lama itu masih lebih intelijensi, tidak sekedar positivistik. Jadi mereka menerima nurani, menerima yang spiritual-spiritual, bahkan Plato, Aristoteles, Socrates itu ya masih metafisikanya kuat. Ketika metafisika kuat itu sebenarnya masih menerima spiritual-spiritual. Nah, kalau di yang positivistik ini metafisika tidak diterima. Karena metafisika itu dianggap meaningless. Meaningless itu dibahas pun sia-sia. Mereka menyebutnya metafisika itu filsafat spekulatif. Isinya hanya spekulasi-spekulasi saja karena tidak ada fakta konkretnya, banyak yang tidak masuk akal. Bahkan sampai sekarang berbagai macam penelitian semua yang saya perhatikan meta-analisis khususnya itu hanya membahas tentang manfaat aja. Manfaat yang sifatnya masih bisa diukur kan ya, untuk mindfulness khususnya. Tapi meta-analisis berkaitan dengan pembahasan secara spiritual, metafisis, yang kaitannya dengan metafisis itu karena alat ukurnya nggak ada, sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa penelitian, sulit. Makanya ya. Ya, jadi bahkan belakangan semakin sempit. Tidak hanya positivistik, tapi pragmatik. Iya. Di pragmatik itu hanya mengejar hasil saja. Jadi makanya banyak mahasiswa kuliah itu yang penting dapat ijazah, dapat gelar. Ilmunya kapan-kapan saja. Nah, ini pragmatik namanya. Jadi mengejar yang penting hasilnya apa gitu aja. Nah, ini juga mode berpikir hari ini. Kalau positivistik itu cirinya Barat Eropa. Kalau pragmatik itu disebut orang cirinya filsafat Amerika. Yeah. Jadi ingin hasil konkretnya saja. Yang penting nilainya bagus, bahwa itu nyontek kah atau apakah silahkan saja. Itu pragmatik, yang dilihat hasilnya saja. Oke. Tapi Mas Faiz, gimana tuh pendapat Mas Faiz dengan katakanlah munculnya seperti MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Itu kan sudah semakin pragmatik dan semakin spesifik banget kan? Apakah itu adalah suatu hal yang nantinya bisa mendegradasi kaitannya dengan mindfulness, atau justru itu kebaliknya bisa membuat mindfulness itu lebih dikenal banyak orang? Gimana Mas Faiz? Jadi pragmatis itu tidak selalu negatif. Oke. Ya, jadi yang pertama itu ya. Jadi orang itu mikir hasil itu tidak masalah ya, karena kita itu kan juga melakukan sesuatu ingin hasil yang bagus. Tapi mikir hasil saja tidak melibatkan proses, ini juga yang perlu harus kita hati-hati. Jadi boleh kita mikir hasil, tapi bukan berarti tidak peduli proses. Jadi boleh kita ingin nilai tinggi, tapi prosesnya jangan nyontek dong, belajar. Ya, jadi ini yang sering orang menyebut titik lemahnya pragmatisme itu ada di tidak terlalu melihat proses. Jadi termasuk ya mungkin kan sekarang banyak terapi-terapi model mindful. Saya kira kalau memang prosesnya sesuai, cocok, relevan, bagi saya ayo saja. Meskipun fokusnya pada hasilnya. Karena ya betapapun terapi itu kan kalau tidak ada hasilnya juga eman-eman. Ya. Jadi tapi prosesnya tetap harus benar. Jadi pragmatisme tidak salah asal jangan mengabaikan prosesnya. Jadi kuncinya di situ.
Oke. Karena itu kan banyak banget tuh yang berkembang sekarang dan kaum sebelahnya itu justru menentang dengan keras kan seperti itu. Oh jangan, nanti Ya, tuh malah jadi bias banget nanti jadinya. ya, jadi kalau kalau sudah masuk ke praksis konkret itu memang pasti beragam, apalagi kalau bersentuhan dengan ekonomi, politik, budaya, oh itu sudah semakin rumit lagi situasinya. Jadi yang pentingnya semoga itu tadi ya, tidak sekedar ingin hasilnya tapi juga mempertimbangkan prosesnya. Tentu saja proses yang tidak nabrak nilai-nilai yang semula ingin ditegakkan. Jadi kadang-kadang orang itu ingin damai tapi dengan cara perang. Nah, ini kan nabrak proses yang ingin ditegakkan. Orang itu ingin rukun dengan cara maki-maki temannya. Nah, itu kan nabrak proses yang ingin ditegakkan. Nah, nanti juga begitu. Kalau kita ingin mindful, hidup serius, penuh, jangan-jangan terus antar madhab yang berbeda jalannya terus gegeran. Akhirnya tidak jadi mindful. Nah, akhirnya malah lebih banyak perdebatannya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Semoga prosesnya juga jadi perhatian, tidak sekedar hasil. Oke. Dan seperti catatan saya tadi ya, semoga semuanya masih pintu yang terbuka, bukan pintu yang tertutup. Oke. Mas Faiz, kita pertanyaan lagi ya. Ini ada Ya, dari Yusfa Nintya. Ini dari Yusfa Nintya, ini adalah benar banget kata Mas Faiz, di antara kita yang sebenarnya sakit secara jiwa, tapi mereka tidak menyadari hal itu. Gimana cara kita menolong mereka? Sementara kita juga menyadari kita sendiri sakit sebenarnya. Gimana Mas Faiz? Ya, jadi tentu saja yang pertama-tama adalah kesadaran kita tentang diri kita, tentang hidup kita. Kita dulu kan ya. Jadi sebelum nanti kita ingin mengabdi, kita ingin berbagi dengan yang lain. Jadi yuk kita bereskan dulu, kita pastikan dulu kita sehat, kita pastikan dulu kita bahagia, kita gembira dengan hidup kita. Apapun situasi hidup yang kita hadapi. Jadi mari kita hidup meditatif, hidup secara mindful dulu. Setelah itu baru mengajak yang lain untuk mindful juga. Mari kita sembuhkan diri kita dulu, kalau ada sakit-sakitnya baru kita membantu yang lain sembuh. Memang hari ini banyak fenomena orang yang masih salah jalan menasehati untuk mengikuti jalan yang lurus. Nah, sekarang banyak yang begitu. Orang yang masih sakit menasehati orang untuk sehat. Mungkin isi nasihatnya benar, tapi kualitas dari nasihat itu jadi menurun karena kita yang ngomong tidak konsekuen. Jadi tidak cocok dengan apa yang kita omongkan. Jadi untuk menasehati lebih mudah itu kan dengan cara kita sendiri jadi yang kita nasihatkan. Itu akan lebih mudah. Kalau kita pemarah, kita menasehati orang untuk sabar, itu kan sulit. Jadi orang mesti nonton kita, wah sampean sendiri pemarah, nasihati saya untuk sabar. Itu kan orang nggak bisa. Sama seperti tadi. Jadi mungkin banyak di antara kita yang ada gangguan, ada sakit dalam diri kita. Ya saya tidak menyebut sakit jiwa lah, mungkin ada stres-stres, ada depresi-depresi yang tersembunyi yang kita tidak sadar. Yuk, mari kita renungi, mari kita berkontemplasi, mari kita mungkin memeditasi hidup kita sehingga ketemu, oh saya kurangnya di sini, lemahnya di sini, yang harus saya perbaiki ini dan lain sebagainya. Nah, pada saatnya nanti mungkin tidak harus kita menasihati kemana-mana. Orang melihat kita saja tertarik untuk ingin seperti kita. Seperti kita melihat orang ini kok tenang sekali ya, kalem sekali ya, pengen aku seperti dia. Nah itu kita bisa sampai di titik itu. Jadi kita sendiri yang menebar vibrasi, menebar aura yang menyenangkan, mendamaikan. Jadi secara tidak langsung beresnya diri kita mengimbas dengan beresnya sekeliling kita. Baik, saya kira itu mungkin di antara tips-tipsnya. Oke. Makeri ke pertanyaan berikutnya ya Mas Faiz ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi yang tersisa. Ini dari Aci. Pertanyaan untuk Mas Faiz, bagaimana tanggapan Mas Faiz untuk mengatasi filsafat yang tidak sesuai kenyataan tentang mindfulness khususnya? Seperti baru mencoba tentang mindfulness, tetapi sudah menyimpulkan tentang mindfulness padahal jika secara penyelidikan mendalam,
mindfulness sangat terperinci dan tidak bisa diselidiki hanya bermodalan logika aja. Bermodalan logika aja padahal. Baik, jadi yang pertama, ayo tentang diri kita dulu ya. Ini saya khawatirnya nanti dipakai nembaki orang lain terus. Kita sendiri yuk, yang malam hari ini ikut ya. Mari bahasa saya tadi ya, kita bereskan diri kita dulu. Jangan sampai kita begitu seperti yang ditanyakan tadi. Baru tahu sedikit, tapi seolah-olah sudah tahu banyak, menjudge sana sini, kemudian menilai sana sini yang tidak sesuai proporsinya. Jadi ayo kita biasakan tidak begitu. Jadi meskipun dunia medsos, dunia komunikasi kita hari ini terbiasa begitu. Jadi belum ngerti benar situasinya padahal itu jelas berita bohong tapi kita sudah komentar panjang lebar misalnya. Yuk kita latihan tidak begitu. Termasuk tentang mindfulness ini. Kalau memang rasa belum tahu, belum ngerti, belajar untuk ngerti, entah lewat jalan yang mana. Mari sabar untuk belajar, diikuti prosesnya pelan-pelan, dijelajahi informasinya sampai mantap, sampai pasti. Jadi ini menurut saya tantangan untuk kita semua. Jadi filsafat itu di antara yang saya sebut tadi ada istilah beginner mind itu maksudnya punya daya merasa belum tahu dan ingin tahu banyak. Ini menurut saya sikap yang filosofis. Jadi kalau merasa belum tahu tentang mindfulness, ayo belajar biar tahu. Mari menggali. Ada banyak sumber, ada banyak referensi. Nah, jadi caranya begitu. Ya saya bilang tadi ya ini untuk kita ya. Jangan kesusu dipakai senjata untuk nembak orang lain. Karena kadang-kadang kita itu lebih semangat nuding keluar. Padahal lupa bahwa kita sendiri begitu. Kita menyarankan orang, kamu jangan judgmental dong itu. Padahal kita sedang ngejudge dia bahwa dia sedang judgmental. Nah itu yang sering kita tidak sadar bahwa penyakit itu ternyata ada di kita yang kita tudingkan ke orang lain. Jadi yuk tadi saya bilang sama-sama Nera tadi ada banyak mitos-mitos tentang meditasi. Nah ayo kita bongkar mitos-mitos ini. Benar enggak sih begitu? Makanya tadi saya juga enggak menjelaskan, sama Nera juga enggak menjelaskan jawaban dari mitos-mitos satu-satu tadi apa. Silahkan teman-teman, ayo digali. Banyak sudah buku yang bahas itu. Benar enggak sih ini spesifik untuk agama tertentu? Benar enggak sih ini perlu waktu khusus dan hanya orang-orang di level khusus yang bisa dan lain sebagainya. Nah, jadi Mas Faiz mengajak kita untuk berfilsafat ya tadi ya sebetulnya ya? Iya, jadi saya ini cuma menggelitik saja. Malam hari ini saya memprovokasi saja teman-teman biar jadi tadi ya biar tidak stimulus reaction tapi stimulus mindful dan responsif. Ya, ada fase yang kita sendiri berpikir, merenungi hidup kita. Karena khawatirnya kalau saya membawa materi jadi, ada yang tidak cocok, ada yang tidak relevan, ada yang punya situasi khusus. Nah, itu kan harus lebih panjang menjelaskannya. Tapi teman-teman silahkan setelah ini menggali dengan kapasitas, situasi, kebutuhan, kondisi masing-masing. Kemungkinan lebih pas, lebih relevan. Kayak kita baca novel sendiri dengan diceritani isinya novel, itu kan lebih enak baca sendiri. Improvisasi kita main. Jadi asosiasi pikiran kita nyambung sesuai kebutuhan kita. Jadi saya kira itu untuk pertanyaan tadi. Oke. Mas Faiz, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Tapi sebelumnya saya mau bacakan yang dari Aris Susanti. Ini adalah katanya salah satu narasumber favorit ya. Yang bagi dia yang selalu mengajarkan kebahagiaan dan kedamaian katanya. Nah ini salam dari Malang Pak Faiz katanya. Ini dari Aris Susanti ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas Faiz nih ada dari teman saya nih dari Katolik dia, tapi dia rutin meditasi di grup meditasi rutin. Nah ini bertanya, selamat malam sama Nera dan Mas Faiz, saya izin bertanya. Apa salah satu cara agar kita ini bisa menerima sesuatu hal? Karena penerimaan itu sangat tidak mudah untuk beberapa orang yang masih sakit dalam tanda kutip. Silakan Mas Faiz. Baik. Jadi sebenarnya penerimaan kita terhadap apa yang sedang terjadi, apalagi yang sudah terjadi, ini nanti akan jadi dasar, akan jadi akar dari kedamaian hidup kita.
Jadi penerimaan ini nanti kunci. Kalau di awal kita sudah denial, tidak menerima, itu biasanya rentetannya ke belakang berat. Jadi misalnya ya, saya ini orang yang tidak pinter matematika misalnya. Loh itu kalau saya tidak mau menerima fakta ini, itu akan berat ke belakang. Saya menganggap sudah matematika itu aku bisa kok, aku bisa. Ini nanti akan banyak kesulitan-kesulitan lanjutannya. Ketika saya mengabaikan fakta bahwa saya ini tidak pinter matematika. Padahal saya tahu saya memang tidak pinter matematika. Orang Jawa punya istilah kasunyatan. Di kasunyatan itu ya sudah fakta hidup, kenyataannya begitu. Kita menerima atau tidak menerima, terjadinya begitu. Fenomenanya seperti itu. Bedanya kalau kita menerima fakta itu, kita lebih damai, lebih tentram, mungkin lebih nyaman karena cocok, nyambung, korespon antara diri kita dengan realitas. Sementara kalau kita menolak, denial, diri kita akan berat, yang tadi kita sebut sakit tadi. Jadi kalau dalam Islam ada istilah ridho. Jadi kita ridhoi apapun ketetapan Allah, nanti Allah akan ridho pada kita. Ini yang dimaksud menerima tadi ya, acceptance. Jadi kuncinya kebahagiaan itu antara lain di acceptance ini, menerima. Bahkan filosof yang paling anti Tuhan sekalipun, seperti Nietzsche, menurut dia kuncinya untuk kita bisa bahagia dan berkembang, kata dia namanya Ja-Sachen. Ini bahasa Jerman. Ja-Sachen itu mengiyakan hidup. Nah ini sulit. Saya kena DO dari kampus misalnya. Ini kan fakta yang berat untuk kita terima. Tapi ya kenyataannya memang di DO ya mau apa? Ya saya memang DO. Itu lebih ringan. Daripada kita bulet cari alasan untuk denial bahwa saya memang sudah di DO. Nah, jadi secara kesehatan tentu saja lebih ringan. Diputus pacar misalnya. Ya sudah jelas diputus. Dia ngomong di WA putus. Itu kan kalau kita nyangkal, enggak kok ini mungkin enggak diputus, itu nanti malah berat. Ke belakang kita tambah berat. Tapi oh iya ternyata saya sudah diputus, ya sudah. Itu lebih ringan menerimanya. Jadi menerima kenyataan, menerima realitas, itu menurut saya bagian dari kebahagiaan. Saya ingat, karena saya orang Jawa ya, ada satu kalimat yang menurut saya menarik dari seorang filosof Jawa. Bagi saya beliau filosof meskipun anaknya raja. Namanya Ki Ageng Suryo Mentaram. Beliau ini punya prinsip hidup seperti ini. Saiki neng kene ngene aku gelem. Jadi kalau di Indonesia kan sekarang di sini seperti ini aku mau. Nah, ini kuncinya orang bahagia, kata Ki Ageng Suryo Mentaram. Jadi, waktu ini, di sini, dengan situasi seperti ini, aku mau menerimanya. Nah, ini hidup kita akan ringan. Dibandingkan orang yang menyangkal kenyataan, tidak menerima situasi yang dihadapinya hari ini. Ini bagian dari mindfulness juga, karena dalam mindfulness kan di antara keywordnya ada acceptance, menerima apa yang sedang dihadapi. Baik, saya kira itu dari saya. Oke, Mas Faiz, saya malah tertarik dengan pertanyaan dengan jawaban Mas Faiz tadi ya tentang acceptance. Tadi kan Mas Faiz banyak cerita tentang acceptance tuh ya. Tapi ini ada pertanyaan yang terakhir barangkali ya dari Billy Kay juga. Ini saya rangkum pertanyaannya. Ya. Bahwasanya Mas Faiz gimana ya cara membuka pintu yang katakanlah tertutup tadi? Khususnya dari pengalaman Mas Faiz ini. Karena biasanya, ya pertanyaannya panjang banget soalnya nih. Saya rangkum ya. Nah, bagaimana tuh caranya membuka pintu yang tertutup untuk bisa tertarik dengan materi kontemplasi ke dalam batinnya sendiri? Katakanlah merenung seperti itu. Gimana pengalaman belajarnya Mas Faiz sampai bisa, katakanlah tadi yang tadinya tertutup jadi terbuka? Wawasan apa yang membuat Mas Faiz itu jadi klik tiba-tiba, katakanlah tentang mindfulness jadi, oke, saya akan buka pintu tentang mindfulness. Gimana Mas Faiz? Sehingga nanti bisa benar-benar dia tuh membuka pintunya. Bukan membuka sebentar kemudian tutup kembali. Silakan Mas Faiz. Oke, baik. Ini menurut saya hubungannya dengan sikap mental. Biasanya saya membongkar ini di teman-teman mahasiswa dengan mungkin semacam pertanyaan yang retoris, bahwa
Bukankah kita manusia itu terbatas? Bukankah kita itu punya banyak kelemahan, tidak tahu segalanya? Bukankah kita ini dalam banyak hal tidak ngerti? Dan kita itu diidealkan untuk selalu jadi lebih baik, lebih baik. Ini pertanyaan retoris ini mungkin menggugah kesadaran kita bahwa, oh berarti saya harus lebih baik dari hari ini. Dan saya harus berkembang lebih baik terus. Diksi saya harus lebih baik, itu kan menunjukkan saya itu tidak pernah sempurna. Aku ini selalu ada kurangnya. Selalu ada, mungkin yang aku anggap benar bisa saja meleset. Mungkin yang aku merasa sudah tahu bisa saja kurang luas, kurang dalam. Ini kesadaran ini membuat orang kemudian membuka pintunya. Jadi orang yang menutup pintu itu kan orang yang menganggap hidupnya sudah final, kebenarannya sudah final, kemudian dia sudah tidak mungkin berkembang lagi, dia sudah selesai, dia sudah tertutup. Nah, kita sadarkan dengan menunjukkan bahwa tidak, kita itu manusia yang terbatas. Wawasan kita ya sebatas pengalaman kita saja. Yang kita anggap benar kadang-kadang keliru. Mungkin salah informasi, mungkin salah paham, mungkin kurang paham, dan lain sebagainya. Nah, jadi pancingan-pancingan seperti ini menurut saya akan membuka pintu. Membuat orang sadar, oh iya berarti saya tidak boleh berhenti belajar. Sebenarnya kuncinya kan orang yang masih mau belajar terus. Nah, pintu yang terbuka itu kan orang yang mau baca lagi, mau belajar lagi, masih mau bertanya lagi. Bahwa nanti akhirnya dia setuju apa enggak, ya monggo saja. Tapi kan setelah melalui proses serius, dia belajar, berpikir, merenung. Setelah, bagi saya yaitu setelah mindful, pasti setelah mau mikir. Nah, dan itu pun tetap berkembang terus. Karena kita sadar manusia tidak ada yang perfect. Selalu saja ada kurangnya, selalu saja ada meleset-melesetnya. Kadang-kadang ya khilaf meskipun kita tahu yang benar. Boleh dicek teman-teman, yang baik dan benar yang kita tahu itu mungkin tidak ada separuhnya yang kita jalankan sepenuhnya. Nah, ini kan untuk menyadarkan kita sebenarnya kita itu lemah. Bahkan yang kita tahu itu mungkin hanya sejauh ya pengalaman kita. Itu pun banyak yang lupa. Lalu terus gitu. Jadi pancingan-pancingan ini menurut saya membuat orang akan tetap terbuka. Jadi tidak menganggap dirinya sebagai sudah pasti benar dan selalu benar. Ya, jadi karena ya hidup ini kan berkembang dan berubah. Kadang-kadang yang dulu baik sekarang bisa jadi tidak baik. Ada banyak contohnya. Misalnya kemarin pandemi. Kalau dulu orang itu disarankan ya saling mengunjungi lah biar rukun, saling sering-sering berkunjung, wong sama-sama saudara, gotong royong. Begitu pandemi datang, kan nasihatnya dibalik, jangan mengunjungi loh ya nanti malah nularkan sakit. Itu kan kebalik. Jadi kalau kita tertutup itu kita akan kukuh. Pokoknya harus mengunjungi, wong yang baik itu mengunjungi. Loh ya situasinya berubah ini. Kalau kita tertutup nanti inginnya rukun malah gegeran nanti. Malah marah-marah yang kita kunjungi. Kenapa? Situasinya berubah. Nah ini pentingnya. Jadi kesadaran-kesadaran ini menurut saya akan membuat orang tidak menutup diri. Jadi dia tetap terbuka. Kalau ada wawasan-wawasan baru, dia siap terus biar kapasitas nilai kualitas dirinya meningkat terus. Wow. Baik, saya kira itu dari saya. Satu kata yang saya highlight adalah sesuatunya itu pasti berubah sesuatunya ya. Dan itu membuat kita tuh harus mengupgrade diri kita terus. Mas Faiz, saya pikir pertanyaannya sudah semua dijawab sama Mas Faiz. Terima kasih banyaknya. Ada satu ini ungkapan dari teman saya dari UGM, ini dari Mbak Sekar Hanafi, dan ngefans banget sama Mas Faiz katanya. Ini katanya, matur nuwun Mas Faiz ya, mari jadi manusia yang menerima stimulus dengan mindful sehingga menjadi responsible. Terima kasih. Nah itu Mas Faiz barangkali yang bisa menjadi closing daripada pembicaraan kita ya malam ini Mas Faiz ya. Dan mohon maaf 20 menit nih lebih karena memang pertanyaannya banyak. Apalagi Mas Faiz di luar sana banyak pertanyaannya. Dari yang mulai teknis sampai yang yang aneh-aneh ya Mas Faiz ya. Dan terima kasih waktunya. Oke. Terima kasih semuanya.